Halo semuanya, halo guys. Oke, pilih kartu, pilih file ya. Pilih kartu kali ini temanya tentang kita cek ya perasaan dia, isi hati terdalamnya sama kamu sekarang ya. Kita lihat bagaimana yang terdalam dari perasaannya, isi hatinya, pikirannya sama kamu sekarang. Oke, file 1, 2, 3, pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan dipilih sesuai intuisi, sesuai kata hati. Saran aku pause aja videonya biar fokus milihnya. Dan aku ingatkan, ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja hafal 1, 2, 3. Ini disimpan dulu. Oke. Nah, Oke, kita mulai dari file 1. Pilihan pertama, kalian yang memilih ini, kartu pertama. Wah, bagaimana isi hatinya, perasaan terdalamnya padamu sekarang? Dia itu ya, dia lagi baper sama kamu. Lagi terbawa perasaan gitu sih sama kamu. Ini ada orangnya kelihatan cuek, pasif atau apa ya, diam-diam sebenarnya ya pengen komunikasi gitu. Ini ada seseorang sepertinya mau membicarakan sesuatu sama kamu, mau mengkomunikasikan sesuatu sama kamu. Terus ini ada ya, sepertinya orangnya sudah tidak kuat, sudah tidak tahan apa ya, tidak tahan memendam, tidak tahan nggak action gitu ya. Ada nggak kuat sebenarnya, nggak kuat sih, nggak bicara, nggak ngelakuin sesuatu ya, itu sih. Terus ini ada ya, ada bergejolak nih batin seseorang sama kamu ya. Apa dia mimpiin kamu? Apa dia terkoneksi sama kamu ya? Apa ada feeling, firasat, intuisinya sama kamu? Atau ini ada ikatan batin ya, ikatan batin gitu. Soalnya dia menjalani hari-hari tapi terbayang kamu. Dia lakukan aktivitas tapi terbayang-bayang kamu, kayak terkoneksi batin ya. Oke. Aku ngerasa ya, sepertinya orang ini ke-trigger, terpacu gitu, emosionalnya terpacu, emosinya, mikirin kamu, mikirin hubungan sama kamu, mikirin kata-katamu, atau mikirin semua tentang kamu. Wih, ini kan kayak benang kusut nih mikirin kamu. Maksudnya pikirannya seperti benang kusut. Pikirannya bagaikan benang kusut yang apa ya? Bingung aja gitu. Ada rasa emosional. Cinta sih. Sayang sih, tapi gimana? Nggak tahu ah, bingung ah gitu. Kayaknya ini berat ya hubungannya. Oke. Sebenarnya orang ini pengen kalian saling terbuka.
orang ini pengen ya ngobrol dari hati ke hati, jujur-jujuran gitu. Kayak pengen mengungkapkan sesuatu dari hati ke hati kita. Iya, itu sih. Oh, aku ngerasa ini ada orang yang bertopeng. Ini ada orangnya bertopeng, belum jujur, belum terbuka, manipulatif ya. Belum menjadi diri sendiri, belum apa adanya. Jadi sebenarnya dia ngerasa bergejolak batinnya, bergejolak hatinya gitu, kayak pengen sih menjadi apa adanya, pengen terbuka, pengen bicara sebenarnya. Itu sih. Oke. Sepertinya orang ini merencanakan sesuatu ya sama kamu. Iya nih, ada berencana. Nanti entah beberapa hari lagi, beberapa minggu ke depan, ini mau bicara sesuatu. Mau mendekat ke kamu kah? Mau mendekat gitu ke arah dirimu. Terus orang ini kangen sama kamu sebenarnya. Orang ini rindu sebenarnya sama kamu ya. Terus dia mau mendekat. Tapi kayak apa ya? Ya dia nggak jujur sih, dia nggak terbuka. Entah dia mau kamu bergerak duluan, entah dia mau kamu inisiatif duluan. Dia mau kamu duluan gitu, tapi kayak udah lama ya gitu-gitu aja. Ya akhirnya nggak tahan sih, nggak kuat. Oke. Ada juga kaget sama perubahanmu ya. Ada kaget gitu dengan perubahan dirimu. Apa kamu berubah? Ya sih. Kalau kamu berubah, kalau kamu menjadi cuek, kalau kamu menjadi pasif, dia seperti marah ini ya, seperti emosionalnya nggak stabil, kayak nggak terima sih kamu diam gitu, nggak terima jika kamu cuek, kayak kamu fokus ke dirimu, dia nggak terima, apalagi ke yang lain. Oke. Iya nih orangnya sangat emosional. Dia emosi ya, kayak bergejolak terus nih, perang batin dia. Kenapa ya? Apa situasinya? Apa masalahnya? Apa karena hubungannya ribet aja gitu? Ini sambil stalking kamu, sambil mata-matai kamu. Dia penuh emosi gitu. Kayak apa ya? Lagi stalking nih, lagi kunjungi profilmu, lagi kunjungi kontakmu, kan pengen komunikasi, tapi tertahan di hati, gitu. Oke. Ada yang mikir apa ya untuk menyelesaikan drama-drama sama kamu. Ada mikir kayak membereskan urusan sama kamu, maunya gitu. Ada mau beresin sesuatu. Ada juga ya mau mengakhiri drama-drama ini, mau mengakhiri semua yang ribet-ribet ini gitu. Entah belajar mencintaimu dengan cara dewasa, entah belajar mencintaimu tanpa syarat, entah belajar menyayangimu tanpa menuntut apa-apa. Itu. Kalian terkoneksi batin ya. Ini ada kalian mirroring seperti twin flame, soulmate. Kayak apa ya? Kayak pengen ngomong sih. Kamu ngerasa nggak sesuatu sama saya? Kamu ngerasa nggak ada koneksi sama saya? Ada ikatan batin sama saya? Ngerasa nggak sih?
Ngerasa nggak kita tuh punya perasaan yang sama, kita di koneksi yang sama gitu. Iya. Terus orang ini kalau mirroran sama kamu ya, kalau misalnya mirroran, cuek-cuekan gitu, wih dia marah besar sih. Dia emosi banget, kayak kalau aku cuek, kamu jangan cuek gitu. Kalau aku diam, kamu jangan diam gitu. Kalau aku pasif ya kamu jangan pasif gitu. Ya dia marah-marah ya. Oke. Sepertinya orang ini akhirnya sadar atas kesalahannya. Sepertinya orang ini akhirnya sadar tentang dirinya, tentang perasaannya sama kamu, ya. Ini ada beberapa menerima karma ya, kalau dia pernah jahat. Terus ada sadar gitu bahwa ya dia suka sama kamu, mencintaimu, merindukanmu. Walaupun ribet ya, walaupun kalian jalannya beda atau apa, tapi dia sadari perasaannya. Ini perasaannya besar sama kamu, tapi dia banyak gaya gitu. Oke. Dia pengen ngejar kamu loh sebenarnya. Ini ada entah siapa nih ya, pengen banget ngejar. Ngapain sih kejar-kejaran ya? Cinta nggak sebercanda itu kan. Cinta bukan masalah kejar-kejaran. Cinta tidak sebercanda itu. Wah. Tapi ya dia pengen ngejar sebenarnya. Iya. Beberapa ingin adanya kebenaran, ingin kebenaran terungkap. Ingin kebenaran kayak ya tentang cinta, tentang rasa yang kita miliki. Ini nyata gitu. Sepertinya ada entah siapa ini menyembunyikan sesuatu, pengen jujur sih sebenarnya. Ada kesadaran ingin terbuka. Ada kesadaran gitu kayak, iya juga ya, aku tuh fake banget ya, aku palsu, bertopeng. Ya pengen sih jujur, terbuka sama kamu. Oke. Sebenarnya orang ini kadang capek sih, capek gitu terkoneksi sama kamu. Capek ada chemistry, ada perasaan sama kamu tuh capek sih. Makanya kadang diem, kadang pasif ya. Tapi apa ya? Tapi kadang ya kangen gitu. Rindu sekali. Oke. Ya, sepertinya ini ada orang yang bermasalah ya. Ini ada orang yang punya masalah. Jadi dia tuh hidupnya bermasalah. Dirinya bermasalah makanya bikin masalah. Ya. Hidupnya menyakitkan, makanya menyakiti. Itu sih. Dia sepertinya butuh healing, butuh tenang, butuh waktu, butuh proses ya. Untuk bisa jelas sih sama kamu. Itu. Dan sebenarnya orang ini berharap sama kamu kayaknya. Cuma kayak dia nggak menunjukkan. Karena ini orangnya bertopeng banget sih. Bertopeng. Terus ada ini ya, seperti memanfaatkanmu. Ada seperti memanfaatkan kebaikanmu, ada datang pas perlu atau apa gitu ya. Ya kelihatan sih dia begitu. Maksudnya gini, ya pada intinya pada dasarnya orang ini berharap sama kamu, dia mengharapkan dirimu gitu. Tapi dia tuh kayak sok nggak butuh aja, sok nggak perlu. Padahal perlu kamu, padahal butuh kamu.
Nah, kalau udah butuh banget, ini bisa mendekat ini. Kalau memang udah pengen banget ya mau mendekat. Tapi ya apa ya? Kan kayak manipulatif ya. Masa pas butuh banget, pas perlu banget baru muncul ke permukaan. Ada orang seperti itu, ya kan? Oke, aku rasa ini file 1. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke. Sekarang ini oke. Ini PAL 2, pilihan 2. Kalian memilih ini kartu kedua. Wah, siapa milih PAL 2? Jadi perasaannya, isi hatinya yang terdalam sekarang ya, ke kamu PAL 2. Ini terjadi sesuatu nih di hidupnya sekarang. Terjadi apa gitu ya di hidup dia saat ini. Dia kaget, dia terkejut. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Kayak ada kesadaran ini ya. Kesadaran spiritualnya ada. Kesadaran spiritualnya terbangun gitu. Kayak dia menyadari, oh iya, aku tuh toksik ya gitu. Oh iya, aku tuh salah juga sih. Oh iya, aku harus memperbaiki diri. Oh iya, aku harus gini, harus gitu ke kamu. Nah, itu sih. Jadi dia hidupnya sedang tergoncang-goncang sampai dia sadar dia harus memperbaiki sesuatu. Dia harus berubah lebih baik. Lebih baik. Oke. Oke. Ih, dia kangen loh. Dia rindu. Ada nih yang kangen ya. Rindu banget ini. Ada yang udah asing ya. Asing banget. Ada sudah asingnya lama. Jadi rindu, jadi kangen. Terus ya mikirin kamu. Ada juga meditasi ya, menyebut namamu. Ada juga kayak berdoa, menyebut namamu. Karena ketika berdoa, wajahmu itu muncul. Ya ada seperti itu. Ketika saya berdoa, saya meditasi, kok muncul ya wajahmu, kok muncul gitu bayangan kamu. Kan jadi ya menyebut namamu. Itu sih. Dan orang ini bingung sebenarnya mau move on atau enggak ya. Ada bingung ini, move on enggak, bertahan atau gimana ya. Ada gitu. Oke. Dia berusaha mendengar intuisinya. Dia berusaha mendengar kata hatinya. Kayak bertanya-tanya sih, harus apa ya? Harus bagaimana ya? Itu. Hidupnya sedang berat. Berat ya. Atau hubungan ini berat ya? Ada juga seseorang merasa hidupmu berat, hidupmu banyak beban. Jadi takut sih nyusahin kamu sebenarnya. Takut menyakitimu lagi. Takut menyusahkanmu lagi. Sebenarnya gitu. Ada juga merasa bersalah ya.
Ada yang merasa bersalah dengan kata-katanya, perbuatannya selama ini sama kamu. Kayak apa ya? Aku nyesel deh pernah bilang ini, pernah bilang itu. Aku nyesel pernah kelakuanku begini begitu menyakitimu. Sebenarnya menyesal, kayak masih terbayang-bayang sama kesalahanku. Itu. Dan pikiran orang ini bercabang-cabang sih. Pikiran dia kesinilah, kesitulah, prioritasnya ini, prioritasnya itu. Ada opsi-opsi lain, pilihan-pilihan lain, prioritas lain. Tapi dia paling sering kepikiran kamu, ya. Kepikiran gitu. Dia paling sering kepikiran kamu. Kayak energinya kuat gitu sih ke arah kamu. Oke. Dia pengen menunjukkan perasaannya sebenarnya, orang ini. Ada pengen menunjukkan perasaan kayak apa ya? Nggak kuat bilang I love you gitu. Kayak pengen bilang I love you, pengen bilang I miss you, atau pengen bilang maaf, pengen bilang terima kasih, pengen bilang apa gitu, kayak pengen dibilang ke kamu. Itu sih. Cuma orang ini dipengaruhi banyak hal sepertinya. Dia terpengaruh hal-hal toksik ya. Dia terpengaruh hal-hal toksik atau terpengaruh egonya. Makanya ya bisa sih nggak melakukan apa-apa. Itu. Ini egonya tinggi ya. Egonya besar sekali ini. Menyebalkan ya. Pantes. Iya, dia pernah menyakiti. Makanya merasa bersalah itu. Dan ada egonya yang sangat luar biasa. Ini egonya besar sekali ya. Sebenarnya di balik ego dia insecure sama kamu. Di balik egonya sebenarnya ya, dia minder atau dia insecure. Dia merasa tidak aman dengan kamu. Ada orang begitu. Sebenarnya minder, tapi kelakuannya gengsi aja gitu. Maksudnya ada orang kan berlindung di balik egonya. Ya padahal aslinya minder sebenarnya. Oke. Ini ada tentang tabur tuai juga ya. Jadi kalau yang menyakiti itu ada karmanya. Salah satu karma dia kepikiran kamu terus. Salah satu karma tabur tuainya, dia membayangkan kamu terus. Dia terbayang-bayang gitu, kepikiran kamu. Itu kan hal yang muncul tiba-tiba kepikiran kamu. Sering terjadi gitu, tiba-tiba kepikiran kamu kayak karma gitu sama dia ya. Oke. Ada nih kalian hubungan bersegi-segi, cinta bersegi-segi, atau ada prioritas lain. Jadi menyakitkan sebenarnya buat dia. Ini sangat menyakitkan. Dia berusaha balance, dia berusaha seimbang gitu. Kayak, ayo dong, aku jangan baper banget. Aku gak boleh baperan. Aku harus pakai logika juga. Ada orang seperti itu, berusaha balance, berusaha stabil. Kayak ini hubungan yang sulit misalnya kan. Ini hubungan rumit. Nah dia berusaha balance itu, berusaha seimbang. Aduh, aku nggak boleh terlalu baperan, aku nggak boleh
terlalu mencintaimu. Aku nggak boleh terlalu bucin. Aku harus pakai logika, aku harus realistis gitu. Oke. Kamu ini seperti dunianya. Kamu seperti dunianya dia gitu. Kayaknya kamu disimpan di tempat khusus di hatinya. Wih, ngeri ya, ngeri ya. Udah ngeri, ribet ya. Ada seperti itu. Jadi kamu tuh punya tempat khusus di hati dia. Kamu dunianya dia sebenarnya. Kamu tuh dunianya dia yang disimpan di hatinya, yang terdalam. Ini kan sampai dia, aduh sedih. Sampai aku batuk ya. Jadi ya begitu sih. Kayaknya orang ini mau bicara tapi tertahan terus. Tertahan di tenggorokan. Sampai aku ngerasain. Oke. Ini berat ya. Ada mungkin cinta dalam diam. Ada menyayangi dalam diam gitu. Jadi rasanya berat. Akhirnya kayak mau menyerah, mau melepaskan. Padahal ini susah sih. Nggak mudah gitu. Ini kalian ada yang berbeda ya. Oke, dan ini energinya sering manifest ya. Orang ini diam-diam manifest kamu. Orang ini diam-diam main energi ya sama kamu. Main energi gimana ya? Ya manggil-manggil namamu lah di hatinya, nyebut-nyebut namamu di batinnya, itu ada. Ada yang ini ya, takut melangkah, takut sekali melangkah gitu. Kayak aku tidak percaya sama diriku ya, aku tidak percaya diri, aku nggak yakin sama diriku, aku nggak yakin bisa berjuang, aku nggak yakin hubungan ini berhasil, aku nggak yakin hubungan ini aman. Ada ini kayak takut hal-hal berbahaya, ada takut dapat karma lagi gitu. Karena sepertinya ini hubungan yang banyak pembelajaran, ada karma di dalamnya. Itu sih. Dan orang ini ngerasa dia percaya sama kamu, dia yakin padamu gitu. Ini ada kok suka banget sama kamu. Ini ada menganggapmu dunianya, menganggap kamu apa ya, kamu tuh ada tempat khusus di hatinya. Tapi ya itu, dia nggak percaya sama dirinya, nggak percaya diri gitu. Kan dia sering manifest kamu. Ih, orang ini doain kamu ya. Dia berdoa loh tentang kamu. Dia berdoa kayak minta jalan keluar, petunjuk. Dia berdoa supaya ada takdirnya, supaya ada jalannya sama kamu. Karena apa ya? Cuma Tuhan yang menentukan. Ngeri ya. Ini tuh ada-ada aja ya. Iya, mungkin ini hubungan beresiko. Ini ada hubungan berbahaya, hubungan tidak aman. Iya nih, ada gitu ya. Jadi begitulah. Hanya aku, kamu, dan Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang menentukan. Wih, iyalah yang Maha Kuasa ya, yang menentukan. Oke, aku rasa ini hafal tuh. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke.
Diberesin dulu ya. Oke. Sekarang PAL 3 ya. Oke. Nah, ini PAL 3, pilihan 3, kalian memilih ini kartu ketiga. Wah, bagaimana perasaannya, isi hati terdalamnya sekarang ke kamu, PAL 3. Ini orangnya kayak mempelajari kamu ya. Ini seseorang yang diam-diam mempelajari kamu, diam-diam mempertimbangkan kamu, diam-diam menilai kamu, plus minusnya kamu, menimbang-nimbang kelebihanmu, kekuranganmu, menimbang-nimbang hebatnya kamu, baiknya kamu. Kamu pantas diperjuangkankah? Kamu pantas dikejarkah? Kamu pantas nggak kalau saya cari, saya kejar? Ya gitu. Dia kepoin kamu sih. Dia stalking, dia nyari info kamu. Dia kunjungi profilmu. Tapi orang ini kayaknya sadar sih kamu lebih baik daripada yang lain, atau kamu ini terbaik. Karena ini kelihatan dia fokus lihat kamu. Cie. Kiu. Oke. Siapa ini milih PAL 3? Dahsyat sekali ya. Dahsyat. Wih. Iya, dia ngerasa sih kamu lebih baik dari yang lain, bahkan kamu terbaik. Makanya dia liatin kamu terus. Wah. Ngeri ya diliatin. Oke. Dia tegang loh mikirin kamu. Ada ini sampai sakit ya. Sakit mikirin kamu. Kenapa ya? Sampai menguras mental, fisik. Iya nih, kenapa ya? Apa dia menyesali sesuatu ya? Apa dia menyesali sudah sia-siakan kesempatan sama kamu? Sudah sia-siakan semuanya? Jadi ya gitu sih. Kayak sakit aja, fisiknya, mentalnya, di dalam penyesalan gitu ya. Ada juga sebenarnya orangnya ini capek, jenuh, lelah karena nggak bisa perjuangkan kamu, nggak mampu perjuangkan dirimu. Oke. Iya nih, ada berusaha realistis aja ya. Ada berusaha nih realistis, kayak ya menjalani kehidupannya sekarang aja. Kita sudah berlalu ya berlalu. Kita sulit ke depannya ya sulit ke depannya. Ada ngerasa gitu ya. Ada ngerasa kayak ada beberapa hal sudah berlalu ya udah berlalu. Ke depannya gimana siapa yang tahu gitu. Jadi kayak ya udah berserah atau berpasrah ini ya dengan keadaan saat ini. Dia pasrah dengan keadaan sekarang atau dia realistis aja gitu. Kayak ya udah realitanya begini begitu ya sudah. Ada nih memikirkan kerjaan ya. Ini ada orang yang mikirin kerjaan, keuangan. Jadi ya itu fokusnya ke situ dulu. Dia realistis ya.
Tapi dia tuh yakin sih sama kamu. Dia sebenarnya percaya sama kamu. Dia sebenarnya ada hati itu sama kamu. Dia sebenarnya ada perasaan sama kamu. Bahkan dia sering menemukan tanda-tanda tentang kamu. Kayak apa ya? Malaikat mengingatkan dia tentang dirimu. Tuhan ingatkan dia tentang dirimu. Banyaklah hal-hal mengingatkan dia tentang dirimu. Itu. Cuma ini orangnya pengen relax ya. Relax dulu lah. Nggak segampang itu perjuangin kamu. Nggak segampang itu hubungan kita, relasi kita. Jadi kayak udahlah pelan-pelan aja gitu. Ya. Kalau mau ya mau, nggak usah. Oke. Kemudian ini agak-agak manipulatif memang ya. Malu-malu tapi mau. Mau tapi malu-malu. Agak manipulatif ini. Tarik ulur tapi mau sebenarnya. Tarik ulur, acuh tak acuh tapi mau. Ogah-ogahan tapi mau sebenarnya. Tapi hati-hati ya, kayaknya ada juga unsur orang ini manfaatin kebaikanmu ya. Ada ini entah siapa seperti memanfaatkan baikmu juga. Kayak kamu kan baik ya, pasti menerima aku apa adanya. Kamu kan baik, pasti ya terima aja kelakuan aku gitu. Iya, ini ada hal-hal menggantung ya. Belum beres, belum terselesaikan baik. Orangnya nggak jelas sih. Pasrah lah, apalah. Iya, dia menimbang-nimbang segala hal bersama kamu, tentang kamu. Sebenarnya kalian ini terkoneksi. Kalian sefrekuensi juga. Ada merasa lengkap ya sama kamu. Ada merasa saling melengkapi sama kamu. Tapi ya gimana ya? Ini orangnya lambat atau apa ya? Lambat sekali sih aku rasanya ya. Kemudian dia memang ada menyesali sesuatu. Dia menyesali sih kesalahannya. Dia menyesali kok perbuatan-perbuatan buruknya. Tapi kayak dia butuh waktu gitu. Kayak relax lah. Santai aja dulu atau apa ya. Atau ya belum bisa aja serius. Belum bisa perjuangkannya. Atau ya memang orangnya kayak anak kecil gitu. Kamu sepertinya lebih dewasa. Maksudnya secara pemikiran, pribadi, karakter, kamu lebih dewasa ya. Ya nggak harus umur sih. Dia tahu dia nyusahin kamu ya. Jadi orang ini ngerasa ya udah, saya tahu sih, saya sadar saya menyusahkanmu, saya bikin kamu ribet sebenarnya, saya bikin kamu capek kan. Ya saya pengen sih berubah, saya sadar harus berubah lebih baik. Cuma apa ya, ya memang orang ini kayak anak kecil sih, kekanak-kanakan, nggak konsisten atau plan-plan. Ada juga pengaruh-pengaruh yang lain, jadi ya bisa berubah. Ini ada walaupun menggantung, tapi dia yakin bisa berjodoh ya sama kamu. Ada pula begitu ya. Ada pula ya kayak masa menggantung, pasrah, tapi kayak yakin bahwa kalian bisa bersama, ada jalannya gitu.
Iya nih, ada ini terkoneksi terus sampai ngerasa bakalan jodoh. Itu sih. Ada kayak gini perasaannya. Kenapa ya kepikiran kamu? Kenapa mikirin kamu sangat dalam gitu? Kamu siapa sih sebenarnya? Maksud Tuhan apa ya mengirimkanmu dalam hidupku? Jangan-jangan jodoh nih. Nah, dia mikirnya gitu. Nih ya, ada juga ya merasa beruntung kenal kamu. Ada yang berusaha apa ya? Menyelami semuanya. Terus ngerasa ya beruntung sih memilikimu, atau beruntung kenal kamu, atau beruntung pernah kenal kamu, ya. Itu ada juga memang ini orangnya yakin kayaknya kita jodoh gitu. soalnya ya ingat-ingat kamu terus, ujung-ujungnya pasti kamu, ujung-ujungnya pasti penasaran sama kamu, pasti pengen ke kamu. Nah gitu, oke. Ada tanda-tanda jodoh sebenarnya aku lihat ya, tapi tergantung kaliannya. Kalau nggak mau ya udah, karena itu kan pilihan ya. Jadi apa ya, yang maha kuasa ngasih jalan, tapi kan itu pilihan untukmu mau atau tidak ya. Jadi itu ya file 3. Ini beberapa saja yang cocok, vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.